Tangkap malam-malam lewat operasi senyap, bareng 10 orang lainnya, moge sampai mobil mewah disita. Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel kena OTT KPK Rabu 20 Agustus lalu bersama 10 orang lainnya. Kata KPK, ini terkait pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kemenaker. Menurut Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, pemerasan itu terjadi sejak 2019. Itu sebelum Noel jadi Wamenaker pada Oktober 2024, 10 bulan lalu. Karena sudah berlangsung lama, nilai pemerasannya pun besar. KPK punya waktu 1 kali 24 jam buat menentukan status Noel DKK yang ditangkap. Sertifikasi K3 adalah bukti yang menunjukkan bahwa seseorang atau perusahaan sudah penuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Itu biasanya didapat setelah mengikuti pelatihan dan lulus ujian dari lembaga yang terakreditasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Tengah Channel, jumpa lagi dengan channel kesayangan kita. Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, kali ini kami akan membacakan sebuah berita yang kami ambil dari situs democracy.id dengan judul Hukum Karma Israel, Wamenaker Noel dulu lantang teriak tangkap Prabowo, kini dia ditangkap KPK. Panggung politik Indonesia kembali menyajikan sebuah drama dengan tingkat ironi yang luar biasa. Wakil Menteri Ketenagakerjaan atau Wamenaker Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel terjaring dalam operasi tangkap tangan OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Penangkapan ini bukan sekedar kasus korupsi pejabat biasa. Ia membuka kembali kotak Pandora berisi jejak digital dan manuver politik sang Wamenaker yang penuh liku dan kontradiksi. KPK mengkonfirmasi bahwa operasi senyap ini menyasar dugaan praktik kotor di Kementerian Ketenagakerjaan. Terkait pengurusan sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi di Jakarta Kamis 21 Agustus 2025. Menurut Fitroh, modus yang dilakukan adalah pemerasan terhadap sejumlah perusahaan yang membutuhkan sertifikasi vital tersebut. Bersama Noel, KPK turut mengamankan sekitar 10 orang lainnya dan kini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Penangkapan ini menjadi akhir yang tragis dari sebuah perjalanan politik yang pragmatis. Noel yang mendapatkan posisi Wamenaker berkat dukungannya kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024 adalah orang yang sama yang beberapa tahun lalu berdiri di barisan terdepan menuntut penangkapan Prabowo. Jejak digital tidak pernah lupa. Pada Pilpres 2019, saat masih menjadi Panglima Relawan Jokowi Mania atau Joman, Noel adalah salah satu musuh politik Prabowo yang paling vokal. Puncaknya adalah saat kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpait meledak. Noel secara terbuka dan keras menuntut aparat penegak hukum untuk memproses Prabowo. Saya juga kaget gini, saya ini secara historis sejarah adalah aktivis 98. Kedua, waktu 2019 saya yang secara terbuka meminta Prabowo ditangkap dalam kasus Ratna Sarumpait. Aku Noel dalam sebuah wawancara dikutip dari YouTube catatan jurnalis Sukriansah. Namun, politik adalah seni kemungkinan. Menjelang Pilpres 2024, Noel melakukan manuver 180 derajat. Ia berbalik arah dan menjadi salah satu pendukung Prabowo Gibran. Lalu, bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, selamat siang Anggi dan pemirsa. Betul sekali bahwa saat ini saya sudah berada tepatnya di kantor Wamenaker, di mana memang untuk situasinya sampai sejauh ini masih terpantau tidak ada keramaian begitu ataupun masih sepi, di mana saat ini memang hanya ada kami awak media dari Metro TV yang saat ini sedang meliput, di mana tadi memang kami sempat mengalami kesulitan karena kami sempat dipersilahkan untuk keluar dari gedung Wamenaker, di mana informasi terakhir yang kami dapatkan terkait dengan OTT yang terhadap
Immanuel Ebenezer, memang sampai sejauh ini kami tengah mengkonfirmasi terhadap pihak Wamenaker, tetapi memang belum ada pihak yang bisa kami konfirmasi lebih lanjut. Tetapi memang informasi yang disampaikan dari Wakil Ketua KPK, yakni adalah Fitroh Cahyanto, membenarkan begitu bahwa adanya penangkapan tersebut dan benar ada giat tangkap tangan yang disampaikan tepatnya pada Kamis 21 Agustus 2025 hari ini. Dan memang untuk sejauh ini kami sendiri masih mencoba menghubungi lebih lanjut terhadap pihak ataupun berkomunikasi begitu dengan pihak dari Kementerian dari Kemenaker ini, tetapi memang sampai sejauh ini Anggi dan pemirsa, kami belum bisa mendapatkan informasi apa-apa. Dan saat ini memang kami sendiri tengah begitu mencoba untuk masuk ke dalam, tetapi memang belum bisa masuk seperti itu. Dan informasi yang kami dapatkan dari baik untuk pihak pengamanan ataupun pihak Humas sendiri belum bersedia untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dan memang untuk saat ini sendiri Anggi dan pemirsa, kami awak media sendiri belum diperkenankan untuk meliput, tapi memang sampai sejauh ini kami masih terus menunggu untuk informasi dari pihak Kemenaker terkait dengan OTT terhadap Wamenaker Immanuel Ebenezer. Dan informasi terakhir yang kami dapatkan juga dari pihak KPK, di mana yang tengah membenarkan seperti itu terkait dengan operasi tangkap tangan yang melibatkan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer seperti itu. Dan informasi yang terakhir yang kami dapatkan bahwa 3 aparat penegak hukum juga mengatakan di mana dalam OTT ini KPK menyampaikan begitu ada 20 orang selain Immanuel, dan ada juga pejabat eselon 2 di Kementerian Ketenagakerjaan maksud kami. Dan sampai saat ini kami masih mengkonfirmasi lebih lanjut. Oleh karena itu Anggi dan pemirsa, kita akan tunggu untuk informasinya, di mana kami masih mencoba untuk menghubungi ataupun mewawancarai pihak dari Kementerian Ketenagakerjaan yang bisa dapat kami wawancarai lebih lanjut terkait dengan OTT terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Sahabat sekalian, selanjutnya Noel menceritakan momen pertemuan pertamanya dengan pria yang dulu ia serang, yang terjadi pada Februari 23. Momen itu mengubah segalanya. Saya ketemu dengan Pak Prabowo, disambut dengan hangat. Kita makan, bahkan saya dikasih sedikit orasi di dalam rumahnya, kenang Noel. Ia mengaku terkejut dengan sosok Prabowo yang ia temui secara langsung. Gambaran karang yang selama ini ada di benaknya luntur seketika. Saat itu, pidatonya Pak Prabowo yang luar biasa, kita kaget dengan gagasan soal mimpi besar Indonesia. Kemudian dia bicara soal demokrasi kemudian dia bicara tentang rekonsiliasi. Ada hal yang menarik lagi, menyampaikan hal-hal yang selain strategis, dia juga seorang humoris. Oh iya, jadi ya nggak seperti yang digambarkan publik selama ini, papar dia. Noel merasionalisasi perubahan sikap politiknya dengan argumen tentang rekonsiliasi dan masa depan bangsa. Baginya, seorang pemimpin yang baik harus bisa memaafkan, dan bangsa tidak boleh terus terjebak di masa lalu. Bagaimana kalau pemimpin yang bagus, bangsa yang bagus? Dia harus bisa memaafkan selama itu. Kedua, kalau kita masih hidup di masa lalu, kapan kita mau hidup di masa depan? Ujarnya. Memberikan justifikasi atas keputusannya menyeberangkan ke kubu lawan. Keputusan itu berbuah manis dengan jabatan Wamenaker. Namun, jabatan yang lahir dari sebuah rekonsiliasi politik itu kini justru ternoda oleh dugaan praktik pemerasan. Ironisnya, yang dulu menuntut penegakan hukum atas lawannya, kini harus menghadapi proses hukum yang sama atas dugaan penyalahgunaan wewenang yang diembannya. Sahabat sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.